Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Saya bersyukur pagi hari ini kembali boleh menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee ini. Puji Tuhan, kita masih ada sebagaimana kita ada dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ya saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya bersyukur kalau hari ini juga saya masih boleh diberikan Tuhan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan buat saudara dan saya, untuk merenungkan, menuntun kita ke dalam jalan-jalan Tuhan, dan pada akhirnya kita banyak belajar untuk tetap terus dibenahi, dibersihkan, karena Alkitab jelas katakan firman inilah yang membersihkan hidup kita. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, kami bersyukur. Nah, pagi hari ini kami boleh bangun dengan tidak kekurangan suatu apapun dalam kasih karunia Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa, Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus memperlengkapi kami dari firman-Mu. Kami didapati berkenan kepada Tuhan, karena kami dimampukan, ditolong Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi kami pagi hari ini ya Bapa. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita dalam Matius pasalnya yang ke-26. Matius pasal 26 ayat 47 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Matius 26 ayat 47 sampai dengan ayat 50. Ini ketika Yesus diserahkan oleh Yudas, saudara dikasih dalam Tuhan. Perhatikan ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Jadi ingat, murid juga yang menyerahkan Yesus. Wow, jangan sampai kita jadi anak-anak Tuhan yang menyerahkan hidup kita kepada dosa. Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan yang menyalibkan Kristus kali yang kedua. Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan yang mengecewakan Tuhan. Perhatikan, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi 48. Perhatikan saudara, orang yang menyerahkan dia, si Yudas, telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, wah ini terkenal cium kudus, saudara dikasih cium Yudas. Maksud saya cium Yudas, saudara dikasih dalam Tuhan. Kelihatannya mengasihi, namun di belakangnya nusuk, ya kan? Hati-hati sudah dikasih dalam Tuhan. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Ayat 49. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Wow, saya mau tanya sebelum masuk ayat 50, saudara, Yesus tahu nggak? Oh, tahu saudara. Kira-kira sudah dikasih dalam Tuhan, kenapa ya? Kok nggak Yesus tahu? Yesus tampeleng begitu kan. Yudas, lu belaga gila nyerahin gue. Sudah dikasih dalam Tuhan. No, Yesus nggak bilang begitu sama Yudas. Yesus bilang apa? Saudara, Yesus bilang begini. Tetapi Yesus berkata kepada Yudas, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Orang yang menyerahkan dia untuk disalib, mati saja, dia panggil apa saudara? Teman. Dia panggil teman. Jadi ada satu pembelajaran yang ketika saya merenungkan hal ini, saudara, saya mendapati beberapa hal. Yang pertama, terkadang orang yang kita pikir baik di depan, cium Yudas, ternyata dia bisa nusuk kita dari belakang. Ini dunia, kita tinggal di dunia yang semakin ada semakin jahat. Ada orang kita pikir dia sahabat, ada orang yang kita pikir dia bisa nolong kita, ada orang yang kita pikir ini orang udah saya bantu, ini orang udah saya tolong, tapi justru orang ini yang mencelakai saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita tinggal di dunia yang semakin ada semakin jahat. Kenapa kita mesti kaget? Alkitab jelas, di akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar. Orang akan mementingkan dirinya sendiri. Dia akan cari aman. Sehingga Yudas sudah dikasih dalam Tuhan, datang sama Yesus, mencium Yesus untuk memberitahukan bahwa dia ini Yesus. Yesus nggak bilang penjahat engkau Yudas. Yesus nggak bilang jahat engkau Yudas, kukutuk engkau Yudas. No. Yesus bilang, "Hai teman, untuk itukah kau datang kembali kepadaku?" Saudara yang dikasih dalam Tuhan, terkadang Tuhan pakai orang jahat untuk menggenapi rencana agung Tuhan. Tuhan pakai Yudas, saudara dikasih dalam Tuhan, untuk menggenapi rencana agung keselamatan bagi setiap bangsa, setiap orang yang mengasihi dia, yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia pakai Yudas.
Itu sebabnya sudah dikasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan bisa pakai orang jahat. Siapa Haman? Orang jahat yang berusaha menghancurkan orang Yahudi karena sakit hati kepada Mordekai. Tapi apa yang terjadi sudah dikasih dalam Tuhan? Tuhan putar balik. Mordekai yang tadinya nggak dianggap sudah dikasih dalam Tuhan, sekarang Tuhan angkat, Tuhan promosikan melalui apa? Rancangan jahat seorang jahat yang bernama Haman. Bagaimana dengan kisah Yusuf? Sama. Fitnahannya si istri Potifar yang akhirnya membawa dia ke dalam penjara. Bahkan sebelumnya saudara-saudaranya yang menjualnya sebagai seorang budak. Wow. Terkadang kita nggak bisa komplain. Bukan nggak bisa komplain, kita nggak mesti komplain, saudara. Kalau ada rancangan-rancangan jahat orang menimpa hidup kita, ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita, ada orang-orang yang membuat kita hancur hidup kita, dirancangkan hal-hal yang jahat, difitnah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selama kita dekat dengan Tuhan, kita jadi orang-orang yang mengerti bahwa masalah orang jahat itu bisa jadi teman. Dalam tanda kutip, saudara. Bisa jadi teman apa? Bisa jadi alatnya Tuhan. Maka jangan lihat masalah itu sebagai musuh, ya kan? Yesus lihat Yudas tidak sebagai musuh. Yesus lihat Yudas, dia bilang, untuk itu kan kau datang kepadaku, teman. Jangan lihat masalah, segala sesuatu masalah dalam hidup kita sebagai musuh. Justru masalah terkadang teman yang membuat kita apa? Membuat kita dipromosikan Tuhan. Justru terkadang masalah, kalau kita mau mengerti, menjadi jalan yang kita pikir ini arahnya membuat hidup saya hancur. Tapi terkadang justru dengan masalah ini kita jadi mengerti, oh ternyata Tuhan sedang membawa saya ke suatu tempat, ke suatu rencana yang besar dalam kehidupan saya. Trouble is a friend. Masalah adalah teman. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan pagi hari ini, jangan buru-buru membuat kesimpulan. Oh karena COVID ini, karena pandemik ini hidup saya hancur. Karena COVID ini, karena pandemik ini, wah usaha saya, dagangan saya berantakan, bisnis saya hancur. Saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang Tuhan mau dari masa-masa ini, kita jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan komplain. Yang Tuhan mau di masa-masa ini kita belajar banyak. Apa yang bisa kita dapat di tengah-tengah masa pandemik ini? Yang Tuhan mau di masa-masa pandemik ini kita bergerak untuk terus menginjil, memberitakan kabar baik di tengah-tengah masa pandemik ini. Yang Tuhan mau kita tetap terus memuliakan nama Tuhan. Banyak hal yang bisa kita buat di tengah-tengah pandemik ini. Bukan hanya bersungut-sungut, mengeluh, komplain, itu adalah sebuah keputusan. Izinkan saya pagi hari ini mengingatkan, trouble is a friend. Masalah adalah sebuah teman. Orang jahat bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan kalau engkau mau belajar sabar dan menantikan waktu Tuhan. Mungkin sekarang engkau belum melihat karena rancangan-rancangan orang jahat membuat engkau masih hidup dalam keterpurukan, hidup dalam kehancuran, sehingga engkau akhirnya pendam kepahitan, pendam kebencian. Awas nih orangnya, awas nih orangnya. Kita lupa bahwa Yudas aja bisa dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana besar Allah. Haman bisa dipakai Tuhan untuk mempromosikan bangsa Israel. Iya kan? Ada begitu banyak kasus-kasus, cerita-cerita, yang kesaksian-kesaksian yang tertulis, tercatat di firman-Nya sudah dikasih dalam Tuhan, yang banyak kita pelajari. Kalau kita mau mengerti bahwa ada saja cara-cara Tuhan, memakai saudara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk membuat kita seakan-akan tercebur dalam sebuah masalah. Namun kalau kita mengerti, kalau kita bijaksana, kalau kita mau memahami bahwa saya punya Tuhan yang sanggup mengubahkan segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik, maka saya percaya rancangan orang jahat pun akan Tuhan buat menjadi baik dalam hidup saya. Trouble is a friend. Ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Orang jahat bukan musuh kita. Mungkin dia sedang dipakai oleh musuh kita. Dia sedang dipakai oleh iblis. Tapi dia Tuhan yang sanggup mengubahkan segala sesuatu. Mari saudaraku, percaya. Jangan mengeluh, jangan komplain, jangan bersungut-sungut. Tetap andalkan Tuhan. Tetap bersyukur buat setiap keadaan. Tetap bersyukur buat setiap peristiwa. Karena kita percaya, terkadang Tuhan kirimkan Yudas-Yudas dalam kehidupan kita. Pengkhianat-pengkhianat dalam kehidupan kita.
Ada orang-orang yang memang Tuhan tempatkan menjadi batu sandungan, menjadi duri dalam daging dalam hidup kita. Untuk kita belajar banyak hal. Yang pertama, kita belajar dari orang-orang ini untuk tetap sabar. Yang kedua, kita belajar dari orang-orang ini untuk mengerti bahwa Tuhan tidak terbatas. Tuhan bisa memakai orang-orang jahat juga menggenapi rencananya. Dan yang ketiga, Tuhan pakai orang-orang yang di sekeliling kita yang kadang membuat kita enak melihatnya, ya kan. Kadang membuat kita sakit hati, kadang membuat kita kepahitan. Tuhan bisa pakai mereka untuk membuat kita memahami bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya selama kami ada dalam tangan Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam hidup kami, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu ya Tuhan. Kami bangga dan kami bersyukur sebab kami tahu manusia bisa saja merancangkan yang jahat dalam hidup kami. Tapi kami mengerti tangan Tuhan yang menopang kami. Selama tangan Tuhan yang menopang kami, maka kami aman. Selama tangan Tuhan yang menopang kami, maka Tuhan bisa pakai segala sesuatu untuk membawa kami masuk dalam rencana agung dan rencana besar Tuhan. Bapa, hamba berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan yang pagi hari ini merenungkan firman-Mu. Biarlah mereka mengerti, mereka memahami bahwa masalah bukanlah musuh. Orang jahat pun bukanlah musuh. Musuh kami bukanlah darah dan daging. Karena itu kami berdoa, biarlah kami mengerti bahwa terkadang Tuhan bisa pakai orang-orang di sekeliling kami yang kami kadang berpikir ini adalah musuh kami untuk membawa kami masuk dalam rencana agung dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ingatkan kami untuk tetap terus bersyukur, ingatkan kami untuk tetap terus datang kepada Tuhan dan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Masalah adalah teman kita yang membawa kita masuk dalam rencana agung Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.